Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Lestari dari kelas 4A dengan NPM 201100029 ingin mempresentasikan jawaban UTS Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen Bapak Dadang Safrudin SEME. Yang pertama, apa yang dimaksud konsep proses sosial dan konsep manajerial serta manajemen pemasaran? Konsep proses sosial adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Kemudian konsep manajerial atau manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap, serta manajemen pemasaran di mana pemasaran adalah proses sosial dan manajerial, di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Manajemen pemasaran yang baik membuat perusahaan produk-produknya dengan tepat. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan need, want, dan demand? Pemasaran harus mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu tipe permintaan dan kemudian menentukan suatu rencana tindakan untuk mengalihkan tipe permintaan tersebut ke tipe permintaan yang diinginkan. Seorang pemasar bertanggung jawab atas manajemen permintaan. Ketiga, bagaimana perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran? Konsep penjualan langkah awal adalah pabrik, fokus adalah produk, alat adalah promosi, dan penjualan tujuannya ialah laba melalui volume penjualan. Sedangkan konsep pemasaran, langkah awal adalah target pemasaran, fokus kebutuhan dan keinginan, alat pemasaran terpadu, sedangkan tujuan laba melalui kepuasan konsumen. Keempat, uraikan penjelasan tentang paradigma baru 4.0 dan society 5.0. Tantangan industri 4.0 dan society 5.0 di era disrupsi teknologi akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Di sini, peran manusia akan tergantikan oleh robot. Disrupsi adalah sedang terjadi perubahan fundamental, yaitu evolusi teknologi yang menyasar ke semua celah kehidupan manusia. Revolusi berhasil cyber physical, sistem gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi. Bagaimana bisa kompetitif di era lain? Tentunya kita harus menyiapkan diri karena munculnya teknologi yang mengakibatkan perubahan nyata di semua sektor. Gelombang keempat, revolusi industri di Indonesia. Sebagai besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka. Kelima, salah satu unsur penting dalam suatu proses pemasaran adalah lingkungan. Karena untuk memaksimalkan suatu aktivitas, lingkungan akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, ada 4 lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk, yakni price, promotion, produk, atau flights. Keenam, bagian A, jelaskan wujud konsumen personal customer dan organization customer. Yang pertama, personal customer adalah konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri. Sedangkan organizational customer adalah konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Selanjutnya, 6 bagian B, jelaskan jenis perilaku konsumen termasuk ciri-cirinya beserta contohnya. Jenis-jenis perilaku konsumen terbagi menjadi 2, yakni rasional dan irasional. Rasional ialah konsumen yang dalam melakukan tindakan atau mengonsumsi barang berdasarkan pada akal atau nalar serta prinsip ekonomi. Ialah konsumen yang melakukan penggunaan barang yang benar-benar dibutuhkan atau dengan kata lain lebih memikirkan suatu pembelian barang dan jasa. Contohnya membeli beras sebagai makanan pokok, membeli baju, dan menggunakan air. Sedangkan irasional ialah tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan bukan berdasarkan kebutuhan. Contohnya membeli sepatu mahal karena sedang diskon besar-besaran. Kedua, membeli tas karena tertarik dengan promosi temannya. Ketiga, membeli mobil karena merasa tersaingi dengan tetangganya. Kemudian, ciri-ciri perilaku konsumen. Ciri-ciri konsumen rasional
Yang pertama, konsumen mempunyai barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen mempunyai barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Sedangkan ciri-ciri perilaku konsumen irasional, yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi media cetak maupun elektronik. Kedua, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena gengsi atau prestise. Yang ketiga, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Ketujuh atau yang terakhir, uraikan secara sistematis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan memiliki beberapa poin. Poin pertama yakni budaya, serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan instansi penting lain. Poin kedua, subbudaya. Kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. Yang kedua, faktor sosial memiliki beberapa poin. Poin pertama, kelompok, dua atau lebih orang yang berinteraksi untuk memenuhi tujuan individu atau tujuan bersama. Poin kedua, keluarga. Poin ketiga, peran dan status. Peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan menuntut orang-orang di sekitarnya. Ketiga, faktor pribadi di mana memiliki beberapa poin juga, yakni yang pertama, umur dan tata siklus hidup, kedua pekerjaan, ketiga situasi ekonomi, keempat gaya hidup, pola hidup seseorang yang tergambarkan pada aktivitas, keempat kepribadian dan konsep diri. Yang terakhir atau yang keempat, faktor psikologis, di mana memiliki beberapa poin juga. Poin pertama, motivasi, kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Yang kedua, persepsi, proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Yang ketiga, pembelajaran perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Dan terakhir, keyakinan dan sikap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.